Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, yaitu di seputar kesehatan ibu dan anak. Di minggu kemarin saya sudah menjelaskan tentang tanda-tanda persalinan dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menuju proses persalinan, yaitu terdapat di dalam buku KIA. Pada kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan masih dalam buku KIA, yaitu tentang masa nifas. Kenapa sih selalu menggunakan buku KIA? Emang nggak ada alternatif lain? Bukan masalah nggak ada alternatif lain, tapi menurut saya buku KIA itu sangat penting untuk kesehatan ibu dan anak, terutama pada ibu hamil, bersalin, kemudian nifas, dan juga ibu menyusui, bahkan sampai anak kita sudah berusia balita. Di dalam buku KIA yang saya miliki, penjelasan masa nifas itu terdapat di halaman 10. Nah, di sana banyak dijelaskan tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh ibu nifas. Pertama yaitu cara menyusui bayi. Di sana ada dijelaskan susui sesering mungkin semau bayi, paling sedikit 8 kali sehari. Susui bayi sesering mungkin. Artinya, tidak lagi 2 jam sekali untuk menyusui bayinya. Selanjutnya, jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan bayi lalu susui bayi. Kebanyakan ibu-ibu, apabila bayinya tidur lama, itu kan merasa senang ya untuk beraktivitas yang lain kan bisa mudah. Jadi, mereka tidak akan membangunkan bayi. Jadi sekarang jangan seperti itu lagi. Apabila bayi kita tidur lama lebih dari 3 jam, itu sebaiknya dibangunkan, kemudian kita susui lagi, baru kemudian kalau misalnya dia tidur, kita tidurkan lagi. Selanjutnya susui hingga payudara kosong dan kemudian pindahkan bayi ke sisi yang lain. Nah, jadi jangan cuma sebelah kiri kemudian kita berhenti, jangan cuma sebelah kanan kemudian kita berhenti, tapi bergantian. Susui sebelah kiri, jika sudah merasa kosong kemudian pindahkan bayi ke sebelah kanan. Jadi payudara kita tuh akan terasa lebih ringan, lebih lega gitu kan. Jadi tidak penuh sebelah. Kemudian beri bayi ASI hanya dengan ASI hingga sampai umur bayi yaitu berusia 6 bulan. Jadi apalagi di daerah-daerah yang di perkampungan ataupun yang masih kental dengan adat istiadat, itu kebanyakan mereka bayinya masih kecil itu katanya kalau misalnya cuma minum ASI, itu kebanyakan mereka mengatakan bayi itu kurang kenyang gitu. Jadi sebenarnya ASI yang diberikan ibu untuk bayi yang berusia masih 6 bulan itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup untuk pertumbuhan bayi yang berusia kurang dari 6 bulan. Apabila sudah lewat dari usia 6 bulan, maka baru boleh diberikan MPASI ataupun makanan-makanan lain. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya yaitu untuk menjaga sistem pencernaan pada bayi agar bayi tetap sehat. Soalnya bayi yang masih berusia 6 bulan ke bawah itu sistem pencernaannya itu masih rentan. Apabila kita beri makanan-makanan lain ataupun selain dari ASI, itu takutnya bisa mengganggu sistem pencernaan pada bayi. Jadi ibu-ibu yang mempunyai bayi kurang dari 6 bulan itu tidak perlu khawatir apabila bayinya tidak mengkonsumsi makanan-makanan lain selain ASI yang ada pada ibu. Kemudian biasakan mencuci tangan saat akan memegang bayi. Mencuci tangannya menggunakan sabun ya ibu-ibu. Kan kebanyakan kalau misalnya kita lagi banyak aktivitas, tiba-tiba dengar bayi kita menangis, kita tuh langsung cepat gitu nyusuin bayi kita. Jadi alangkah baiknya apabila kita mencuci tangan menggunakan sabun. Gunanya yaitu untuk menjaga kesehatan bayi, menjaga kulit bayi, menghindari bayi dari iritasi, menghindarkan bayi dari terkontaminasi oleh bakteri-bakteri yang kita bawa dari luar, terutama pada saat menceboki bayi dan kemudian pada saat kita sudah buang air besar. Selanjutnya yaitu
Minum 1 kapsul vitamin A berwarna merah segera setelah melahirkan. Jadi apabila ibu-ibu yang baru selesai melahirkan kemudian dikasih vitamin A, dikasih obat yang berwarna merah oleh ibu bidannya, oleh bidan yang menolong persalinannya, itu diminum, Bu. Gunanya yaitu untuk menjaga kesehatan ibu. Dan kemudian minum 1 lagi kapsul vitamin A di hari kedua, minimal waktunya 24 jam. Minimal ya ibu-ibu. Contohnya seperti ini. Ibu minum hari ini jam 9, berarti minimalnya ibu minum untuk besok itu jam 9 juga. Itu minimal. Boleh lebih, tapi jangan sampai lupa diminum. Kemudian makanlah dengan pola makanan yaitu dengan gizi seimbang dan lebih banyak daripada pada saat ibu-ibu sedang hamil. Kenapa harus lebih banyak? Ya karena pada saat ibu-ibu sudah melahirkan atau pada saat ibu masa nifas dan ibu sedang menyusui bayi, itu kebutuhan energi ibu itu lebih banyak, kebutuhan vitamin yang akan diserap itu lebih banyak. Pertama yaitu untuk ibu sendiri, kemudian untuk kesehatan penyembuhan luka ibu setelah bersalin, selanjutnya untuk menyusui bayi ibu. Jadi lebih banyak 3 kali lipat pada saat menyusui. Kemudian di sini ada yaitu tidur dan istirahat yang cukup serta minum air putih yang banyak untuk menambahkan produksi ASI ibu. Di sini kebanyakan ibu-ibu yang sudah melahirkan ataupun ibu-ibu nifas yang sedang menyusui bayinya, itu kebanyakan pada saat bayinya tidak tidur, dia juga tidak tidur, yaitu seperti mengurus bayinya. Kemudian pada saat bayinya tidur, ibu-ibu bukannya malah istirahat, akan tetapi dia malah melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Sebenarnya itu sudah susah ya, susah dikendalikan, apalagi misalnya tidak ada peran orang lain di dalam situ. Nah, di situ sebagai keluarga dan suami kita harus membantu ibu yang sedang menyusui ataupun ibu nifas untuk menjaga kondisi kesehatannya. Seperti membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Sebagai suami tidak masalah ya menurut saya untuk membantu istrinya yaitu melakukan pekerjaan rumah, karena apabila ibu-ibu yang sedang menyusui kurang istirahat itu dapat mengganggu kesehatannya, kemudian mengganggu produksi ASINya dan juga kesehatan bayinya. Kemudian bagi ibu yang memerlukan bisa meminum tablet tambah darah setiap hari yaitu selama 40 hari. Itu gunanya kita memeriksakan kesehatan kita setelah melahirkan kepada bidan, dokter, ataupun tempat kesehatan yang berada di sekitar tempat tinggal kita. Jadi kita tahu bagaimana perkembangan yang terjadi pada kita dan bayinya. Apa yang harus kita lakukan. Ya, mungkin apabila nanti misalnya ibu mengalami anemia ataupun kurang darah, nah bidan ataupun dokter akan menyarankan ibu untuk mengkonsumsi tablet tambah darah untuk mengembalikan jumlah sel-sel darah merah ibu yang berkurang setelah waktu pada saat ibu melahirkan. Kemudian dilakukan pemeriksaan atau konsultasi ke bidan ataupun dokter selama masa nifas itu sebanyak 3 kali, minimal 3 kali. Pada saat minggu pertama, kemudian minggu kedua, dan selanjutnya pada saat minggu ke-6. Gunanya apa, Ibu? Gunanya yaitu yang pertama untuk memantau perkembangan kesehatan ibu. Perkembangan bagaimana, apakah rahim ibu sudah mulai kembali seperti semula, apakah luka-luka jahitan ibu sudah membaik. Nah, kemudian untuk melihat apakah bayi ibu menyusui dengan baik, apakah cara menyusui ibu ke bayinya itu benar. Nah, di situ ibu bisa
konsultasikan kepada bidan ataupun dokter untuk menanyakan bagaimana kondisi kesehatan dan bagaimana cara-cara ibu untuk mengurus bayi ibu. Selain yang saya sebutkan tadi, kemudian di sini ada menjelaskan yaitu tentang tanda bahaya pada masa nifas. Yang pertama itu ada pendarahan pada jalan lahir. Loh Bu, bukannya masa nifas itu memang masih berdarah ya? Maksudnya pendarahan pada jalan lahir yaitu darah yang keluar dari jalan lahir seorang wanita itu lebih dari biasanya, seperti air mengalir. Kalau misalnya masa nifas itu kan cuman sedikit-sedikit ya, sedikit terus berhenti, sedikit nanti berhenti lagi. Tapi ini dia mengalir terus seperti air mengalir. Apabila itu terjadi, maka segera konsultasikan ke dokter ataupun bidan yang berada di sekitar tempat tinggal ibu. Kemudian keluar cairan yang berbau dari jalan lahir ibu. Bu, bukannya cairan darah itu juga berbau? Iya, kalau cairan darah itu kan berbaunya berbau amis. Ini baunya seperti bau busuk. Takutnya nanti terjadi infeksi pada jalan lahir ataupun ada misalnya sel-sel yang tertinggal di dalam rahim ibu. Itu perlu diperiksa kembali. Apabila terjadi itu, segera konsultasikan ke bidan ataupun dokter. Kemudian demam. Kebanyakan kita kan kalau misalnya demam, udahlah minum obat dibeli di warung aja. Udahlah nanti juga sembuh. Jangan, pada masa nifas ini, apabila ibu-ibu demam, itu segera konsultasikan ke dokter ataupun bidan. Karena pertama dapat mempengaruhi bayi yang ibunya dalam kondisi tidak sehat ataupun dalam kondisi demam, dia juga akan rewel karena ikatan batin antara ibu dan bayi itu masih sangat kuat. Dia akan rewel, kemudian susah menyusu, dia tidak mau menyusu. Jadi apabila ibu demam, segera konsultasi. Kenapa bisa demam? Kemungkinan terjadi infeksi pada jalan lahir ibu ataupun itu bengkak yang terjadi di muka, tangan, dan kaki ibu. Kejadian bengkak itu bisa terjadi karena pada saat persalinan. Jadi bengkaknya itu nggak langsung terjadi pada saat persalinan. Ibu pada waktu nifas itu bisa terjadi bengkak. Itu karena infeksi yang terjadi pada waktu masa persalinan. Nyeri atau panas pada tungkai itu juga terjadinya biasanya penyebabnya itu biasanya pada proses persalinan, namun terjadinya pada masa nifas. Payudara bengkak berwarna merah dan terasa sakit. Itu juga bisa ibu konsultasikan kepada bidan atau dokter. Kenapa bisa terjadi keluhan tersebut? Biasanya pada ibu yang mengalami keluhan bengkak pada payudara dan panas hingga merasakan sakit, bahkan bisa terjadi bernanah, itu biasanya karena pertama ASI itu tidak keluar dengan baik. Penyebab ASI tidak keluar dengan baik itu adalah bayi tidak maksimal menghisap payudara ibu, menghisap ASI ibu. Kenapa bisa bayi tidak maksimal? Itu berarti cara menyusui ibu masih belum benar. Di situ ibu bisa minta tolong kepada bidan atau dokter, bagaimana sih Bu cara menyusui bayi dengan benar? Kenapa rasanya tuh kalau saya menyusui itu sakit gitu kan? Kemudian juga kurang plong dan susu saya juga terasa, payudara saya juga terasa sakit, bahkan sekarang sudah panas dan di situ nanti bidan ataupun dokter akan menjelaskan bagaimana cara menyusui bayi yang baik dan benar. Kemudian puting lecet itu juga bisa disebabkan karena cara menyusui ibu tidak benar. Kemudian ibu merasa sedih ataupun menangis tanpa sebab dan bahkan hingga tidak peduli bayinya.
Keadaan itu biasa terjadi pada ibu di masa nifas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena biasanya ibu yang baru selesai melahirkan itu, dia merasa bahwa kurang mendapatkan perhatian dari suami maupun keluarga. Contohnya seperti ini, ibu baru sudah melahirkan, suaminya itu lebih peduli kepada anaknya ataupun keluarga lebih peduli kepada anaknya ketimbang kepada dirinya. Karena keluarga itu kedatangan sosok yang baru yang dinanti-nanti, mereka merasa bahagia, namun lupa dengan si ibu yang sudah melahirkan anaknya. Nah, keadaan itu bisa dibantu dengan cara bahwa keluarga dan suami tetap mendukung segala proses dan segala yang terjadi oleh ibu pada masa nifas. Baiklah, cukup sekian penjelasan yang saya berikan pada hari ini, yaitu mengenai buku KIA pada masa nifas. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.